Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Islam rahmatan lil alamin wa nazzalal Qur'an hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita, yang wajib kita syukuri agar Allah menambah dan agar Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Salawat dan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat dan keluarganya. Pada kesempatan ini, judul santapan rohani Ramadan kita adalah sikap orang yang sholat dalam kehidupan. Para shoimin dan shoimat yang kami cintai, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, kita sadar dalam kehidupan kita di bulan Ramadan ini pada khususnya cukup banyak jumlah rakaat sholat jika kita hitung dalam kehidupan kita seorang muslim muslimah khususnya di bulan Ramadan ini. Seperti atau contoh kewajiban sholat fardu sama dengan hari-hari lainnya di bulan Ramadan 17 rakaat kali 30 hari selama bulan Ramadan. Yang kedua, umat Islam di bulan Ramadan rutin melaksanakan sholat sunat tarawih dan witir minimal 11 rakaat kali 30 malam. Apalagi yang 23 rakaat kali 30 malam. Juga yang ketiga, sholat sunat rawatib, yakni sholat sunat mengikuti sholat wajib. Minimal bagi yang rajin 10 rakaat. Ada yang sebelum dan ada yang sebelum dan sesudahnya. Dan ada yang sebelumnya saja. Minimal 10 rakaat kali 30 hari selama bulan suci Ramadan. Belum lagi termasuk sholat sunat lainnya. Sholat sunat duha dan lainnya. Begitu banyaknya jumlah rakaat sholat yang dilakukan karena Allah selama bulan Ramadan bagi kita umat Islam. Oleh karena itu, salat itu hendaklah memberikan nilai yang terpuji dalam kehidupan kita. Dalam sebuah hadis qudsi, Nabi bersabda, Innama ataqabbalas sholata mimman tawaddu'a biha li'azamati. Sesungguhnya aku
menerima solat, maksudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dari orang yang merasakan merendahkan diri karena kebesaranku. Kita simpulkan pertama, sikap orang yang sholat dalam kehidupan memiliki sifat tawaduk, rendah hati. Hal ini telah dimiliki oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau apabila dihormati oleh pemimpin kafir Quraisy, beliau tidak merasakan kebesaran diri di tengah-tengah mereka. Dan beliau apabila dimuliakan oleh orang-orang kecil, beliau juga tidak merasakan kemuliaan diri di tengah-tengah mereka. Begitu tawaduknya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan solat melahirkan sifat tawaduk dalam kehidupan kita. Yang kedua, wa illam yastatilla ala khalqi. Orang yang solat itu dia tidak mau berbuat buruk atau menganiaya makhluk Allah. Mulai dari dirinya, kepada keluarganya, dan kepada orang lain, bahkan termasuk makhluk selain manusia. Terhadap dirinya, menzolimi dirinya sendiri, juga termasuk terhadap keluarganya. Suami terhadap istri, ataupun sebaliknya, istri terhadap suami. Orang tua kepada anaknya, ataupun sebaliknya, anak-anak terhadap kedua orang tuanya. Sedangkan sholat akan melahirkan sifat baik dan terhindar dari niat berbuat jahat terhadap makhluk lainnya, berbuat aniaya terhadap makhluk Allah lainnya, terutama terhadap sesama manusia. Yang ketiga, wa illam yabis musiran ala maksiati. Orang yang sholat dalam kehidupannya, dia tidak mau melakukan perbuatan maksiat. Apapun bentuknya, kalau dia khilaf, sebagai manusia biasa, dia iringi dengan istighfar, mohon ampunnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dia sesali, berniat untuk tidak mengulanginya lagi, agar Allah memberikan ampunan kepada dirinya. Begitulah sikap orang yang sholat dalam kehidupannya. Yang keempat, wa qata'an nahara fi zikri. Di siang hari dimanapun dia berada, orang yang sholat ini, dia selalu ingat Allah. Setiap memulai pekerjaan, dia sebut nama Allah. Bila dia mendapat nikmat, dia puji Allah. Bahkan dia syukuri. Baik dia sendirian, ingat Allah. Apalagi terhadap orang lain. Dia merasakan Allah selalu berada pada dirinya. Terpelihara lidahnya dari perkataan dusta. Berusaha memiliki sifat jujur. Tidak mau dia menzolimi orang lain. Seorang pedagang, dia tidak mau mengurangi timbangan. Menyembunyikan yang jelek lalu mengatakan itu baik. Sama harganya dengan yang baik. Dia tidak ada niat perbuatan yang tidak baik seperti itu dalam usahanya seorang pedagang. Berikutnya, sikap orang yang salat dalam kehidupannya, warahimal miskin, memiliki sifat belas kasihan terhadap saudaranya yang miskin. Dia takut seperti yang diucapkan Nabi dalam hadisnya, man la yarhamun nas la yarhamuhullah. Siapa yang tidak punya kasih sayang terhadap manusia, dia tak disayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin mendapatkan kasih sayang Allah dalam kehidupannya orang yang sholat, dia mau berbagi kasih sayang terhadap orang lain.
Apalagi orang yang sangat butuh pertolongan darinya, lalu dia bantu sesuai dengan kemampuan pada dirinya. Begitulah sikap orang yang sholat. Kemudian wabna sabil, orang yang sholat memiliki sifat belas kasihan terhadap orang yang dalam perjalanan tujuannya baik. Pada hadis yang lain, Nabi menjelaskan, tergesa-gesa itu adalah perbuatan setan. Kecuali 5. Satu di antara yang 5 harus dilakukan dengan segera, menyiapkan hidangan bagi orang yang musafir. Dia menyampaikan keluhannya, dia belum makan. Lalu dia minta tolong, kemampuan kita ada untuk menolongnya. Lalu kita abaikan. Jika dia mati di hadapan kita, tentu kita termasuk berbuat dosa. Hendaklah kita menolong saudara kita yang butuh bantuan, tujuannya baik dalam perjalanan. Termasuk anak-anak kita yang putus sekolah. Wal armalata, orang yang sholat punya belas kasihan terhadap janda kematian suami. Dia tua, dia tidak punya suami, dia punya anak yatim kecil. Hendaklah kita bantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada diri kita. Terakhir, warahimal musab, orang yang sholat punya belas kasihan terhadap saudaranya yang ditimpa musibah. Lalu dia bantu sesuai dengan kemampuan yang ada pada dirinya. Nabi mengatakan, siapa yang memudahkan urusan saudaranya di dunia, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan kehidupan hari akhirat. Oleh karena itu, siapakah orang-orang yang sholat dalam kehidupannya melahirkan sifat-sifat yang terpuji ini? Jawabannya adalah hamba Allah yang benar-benar sungguh-sungguh ikhlas karena Allah melakukan sholat dalam kehidupannya. Dia ingin sholatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu berdoa, memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amal kebaikannya, amal ibadahnya, khususnya sholat, diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dalam hal ini mudah-mudahan termasuk kita golongannya. Oleh karena itu kita berlindung kepada Allah yang termasuk golongan yang dikatakan Allah, hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu katakan apa yang tidak kamu kerjakan? Amat besar kebencian di sisi Allah. Kamu berkata tetapi kamu tidak berbuat. Jika ditanya siapa Tuhanmu? Allah. Tapi dalam kehidupannya tidak lahir dalam dirinya sifat-sifat yang terpuji dari sholatnya. Jika ditanya kemana kiblatmu? Dia jawab Ka'batullah. Tapi dalam kehidupannya melalaikan ibadahnya kepada Allah, sholat, sehingga tidak nampak melahirkan sifat-sifat yang terpuji dalam kehidupannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sholat yang kita lakukan yang cukup banyak, sholat wajib dan sholat sunat, khususnya di bulan Ramadan pada tahun ini, mudah-mudahan melahirkan sifat-sifat yang terpuji. Dan itulah sholat yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada pertemuan yang lain kita sampaikan bahwa yang pertama diperiksa di hari akhirat adalah sholat. Bila sholat itu baik, maka akan baik ibadah-ibadah lainnya. Demikian tausiah santapan rohani Ramadan kita pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Segala kekurangan kami menyampaikan mohon maaf. Wal'afu minkum wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.